dulu dipakai sama mahasiswa sebelumnya, dia menjalin asmara dengan TKW. Ya, orang-orang lama itu untuk hal seperti ini nggak ada yang kaget guys, yang pernah di Mesir gitu. Nah, intinya mereka cekcok sampai pada akhirnya si perempuan ini, si TKW ini, dia ngancem mau bunuh diri gitu. Dia tuh ngancem mau lompat gitu. Ternyata qadarullah dia terpleset dan dia jatuh beneran, meninggal seketika. Nah, oleh karena itu sejak tragedi itu eh, ada godaan yang terjadi di rumah itu guys. Selesai dia main PS, tek tok, mereka berdua tuh baru ingat gitu. Loh, tadi kan si A itu keluar kamar ya. Terus ini yang tidur siapa? Lah, ternyata orang yang tadi nyapa dia itu tidur di sebelahnya. Lah, seketika mereka langsung merinding semua kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat MBC? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan gua El di channel Mereka Banyak Cerita. Oke, di video kali ini gua mau cerita horor guys. Cerita yang ada di tempat gua dulu pernah tinggal di Mesir. Ya. Jadi gua pernah tinggal di beberapa tempat karena ada kondisi-kondisi di mana gua pindah-pindah. Pada akhirnya gua menetap selama 4 tahun di satu rumah yang rumah itu punya predikat rumah hantu ya. Jadi kenapa dia disebut rumah hantu sampai populer di kalangan mahasiswa Mesir? Itu ceritanya dulu pernah ada TKW yang meninggal di sana guys. Jadi ada TKW yang menjalin asmara dengan mahasiswa, yang dimana dia tuh cekcok gitu. Kalau nggak salah tuh cekcoknya karena ada orang ketiga. Nah, ada orang ketiga. Kebetulan gue tinggal, rumah itu tuh berada di lantai paling atas. Jadi di Mesir itu, sedikit informasi, di perkotaan secara umum mereka itu bikin tempat tinggalnya itu satu kapling dibuat gedung ke atas gitu, apartemen lah ya kan. Tapi apartemennya bukan seperti yang di Indonesia. Apartemennya cuman ya satu bangunan lurus tinggi ke atas tanpa ada dekorasi-dekorasi. Cuma ada tangga doang di tengah-tengah bangunan itu untuk akses naik dan turun lantai gitu ya. Nah, gue tinggal di lantai paling atas, lantai 6 waktu itu. Karena lantai yang paling bawah itu orang Mesir kebanyakan dipakai untuk usaha, disewa-sewakan gitu. Entah disewa, entah dijual gitu. Nah, jadi ceritanya itu di lantai atas itu tempat tinggal gua yang dulu dipakai sama mahasiswa sebelumnya. Dia menjalin asmara dengan TKW. Ya, orang-orang lama itu untuk hal seperti ini nggak ada yang kaget guys, yang pernah di Mesir gitu. Nah, intinya mereka cekcok sampai pada akhirnya si perempuan ini, si TKW ini, dia ngancem mau bunuh diri gitu. Nah, desain rumah di Mesir itu ada jendelanya yang ketinggiannya dia itu daun jendelanya itu sekitar 70 cm dari lantai, jadi nggak terlalu tinggi. Orang tuh bisa lah nongkrong di atas, di pintu, di daun jendela itu, nongkrong sambil lihat bawah tuh bisa. Nah, dia tuh ngancem mau lompat gitu. Ternyata qadarullah dia terpleset dan dia jatuh beneran, meninggal seketika. Nah, oleh karena itu sejak tragedi itu ada godaan yang terjadi di rumah itu guys. Nah, ini cerita pertama gua dapet dari senior yang ketemu gua di jalan ngobrol-ngobrol, ternyata dia pernah tinggal di situ, dia punya cerita. Jadi ceritanya itu dia malam-malam
itu ngedenger suara blender nyala di dapur. Merasa apa namanya pengen ngebantuin karena ada orang yang masak, dia penasaran siapa gitu kan. Akhirnya dia keluar, dia ke dapur, sampai di dapur ternyata nggak ada yang masak. Akhirnya dia masuk lagi ke kamar gitu kan, masuk ke kamar baru satu langkah dua langkah nyala lagi tuh suara blender di dapur. Akhirnya dia keluar lagi, dia masih polos gitu, dia masih dengan polosnya keluar buat cari tahu yang masak siapa, mau dibantuin, dan mati lagi suaranya, nggak ada apa-apa lagi. Akhirnya dia masuk ke kamar, baru dia sadar kayaknya ini godaan gitu kan, karena dia cukup tahu memang ada cerita itu gitu di rumah itu kan. Akhirnya dia langsung milih buat tidur, dia ketakutan gitu. Ya itu cukup bikin gua begitu denger cerita itu langsung langsung ya khawatir besok-besok kalau ada godaan kayak gitu gimana gitu kan ngadepinya. Terus ya cerita yang kedua ini terjadi di yang dialami oleh tamu. Jadi kita itu termasuk hal biasa kalau misalnya ada teman yang main ke rumah kita terus sampai nginep gitu berhari-hari, tuh hal yang biasa guys. Nah cuma yang luar biasanya kadang mereka tuh ikut nginep, ikut makan, ikut pakai air, ikut pakai listrik, pakai komputer, tapi nggak ada rasa simpati gitu. Entah mungkin iuran beli beras atau beli lauk gitu tuh ada oknum yang nggak sadar, yang sadar ya ada gitu. Tapi ya namanya sosial dengan orang banyak, yang negatif ya pasti ada gitu ya. Nah karena apa gue bahas, karena kita itu udah punya anggaran paten untuk makan sebulan, dibagi sekian anak yang tinggal di situ gitu kan. Nah jadi ketika ada orang-orang yang datang gitu, otomatis ya bahan konsumsi kita berkurang gitu. Ya 1-2 hari nggak masalah lah. Ini ada yang sampai seminggu guys, kadang tuh saking deketnya sama satu orang yang di rumah itu, tapi ternyata responnya ke anak-anak tuh kurang baik lah, sehingga ngejengkelin ya kalau ada orang kayak gitu. Ya itu dinamika hidup ngekos lah ya. Nah ini ada tamu yang dia lagi main PS berdua malam-malam. Nah ceritanya dia lagi main PS, tiba-tiba ada satu anak yang tinggal di situ itu negor gitu, nyapa dia, terus ngajakin ngobrol sebentar, habis itu dia keluar kamar, ya kan, dia keluar kamar, selesai dia main PS, tek-tok, mereka berdua tuh baru ingat gitu, loh tadi kan si A itu keluar kamar ya, terus ini yang tidur siapa? Lah ternyata orang yang tadi nyapa dia itu tidur di sebelahnya. Lah seketika mereka langsung merinding semua kan. Mereka merinding semua, berarti yang tadi negor kita, ngajakin kita ngobrol tuh bukan si ini, tapi si jin yang suka godain anak-anak yang tinggal di situ. Nah akhirnya langsung dua orang itu tuh panik. Seketika dia nggak lagi main PS dibiarin dibiarin nyala, nggak dimatiin, nggak sempet kepikiran juga, ketakutan, terus tidur berdua pakai selimut guys. Ya gue ngebayangin gimana kita diajak ngobrol sama orang yang ternyata yang ngajak ngobrol bukan yang kita kenal gitu loh, dia orang makhluk lain yang nyamar. Paginya mereka ketawa-ketawa lagi, lupa kalau pernah habis ditakut-takutin sama si penghuni yang lain gitu ya. Terus ini cerita yang ketiga ini gue yang ngalamin. Pada akhirnya gue ngalamin, cuman ini horor dan ada lucunya lah. Cerita yang ketiga ini gue alamin ketika awal kali gue mau pindah ke rumah situ. Banyak orang-orang yang nanya ke gue, lu yakin mau pindah ke situ, itu rumah hantu dan lain sebagainya. Gue bilang ya mau gimana, orang itu satu-satunya rumah yang gue tahu butuh orang, dan
kerjaan gue di rumah makan Padang itu tepat di bawah bangunan yang gue tinggalin guys. Jadi gue kalau mau gawe tinggal turun aja gitu, nggak perlu naik angkot jalan-jalan gitu kan, lebih simple lah. Akhirnya gue tetap pindah tinggal di situ gitu. Nah, karena gue dapat cerita kayak gitu, gue sombong waktu itu. Ah, masa sih ada kayak gitu gitu, nggak takut gue tuh waktu itu ngomong kayak gitu kan dalam hati gue. Sampai akhirnya malam selesai gue pindahan, gue istirahat, subuhnya. Nah, subuhnya ini gue tuh masih inget banget proses tragedi itu guys. Jadi gue tuh merasa melek, gue tidur ngerebahan sambil melek, gue ngelihat di pojok atas atap. Di situ gue lagi tatap-tatapan dengan makhluk. Dia mukanya hitam, dia pakai jubah kayak Batman gitu, hitam juga. Pokoknya dia pakai setelan hitam aja gitu kan. Dan dia posisinya tuh kayak di atap pojok gitu, kayak lagi mantau gua gitu kan. Nah, ini gua merinding lagi nih inget kejadian itu nih. Nah, di situ gua nggak ngerasa takut, gua nantang dia gitu dengan polosnya. Lu berani sama gua? Nah, gue bilang gitu kan. Itu inget banget gue ada dialog itu, tapi dalam hati kayak ada aja dialognya gitu. Terus dia bilang iya gitu, yaudah sini, gue tantangin gitu. Akhirnya dia tuh langsung kayak terbang sap gitu. Wah, kaget gue. Langsung seketika itu gue gak bisa napas sekitar mungkin 3-4 detik sih, gak terlalu lama. Cuman kan gak bisa napas dengan ingatan yang kuat kalau gue tuh ditindih ya, kayak yang orang pada umumnya ngerasain. Itu kan terasa mengganggu banget dan takut gitu ya pada akhirnya. Nah, alhamdulillah setelah itu komat subuh, Allahu Akbar, terus lepas itu makhluk itu tuh terus hilang gitu. Langsung gua duduk, dalam hati gua sambil ketawa gua dalam hati, wah, dikerjain gua, baru datang malam pertama gitu kan. Langsung dikerjain. Akhirnya setelah itu gue nggak berpikir buat sombong lagi. Gue adalah istighfar. Akhirnya nggak ngerasa sombong lagi. Alhamdulillah habis itu nggak ada gangguan lagi sampai 1-2 tahun gue tinggal. Nah, cuman ada satu momen lagi yang gue alamin. Waktu itu kejadian di musim dingin waktu ujian. Jadi ujian di Azhar itu dia ada di bulan Januari Februari sama bulan Juni Juli sekitaran itulah, atau Desember Januari. Intinya tepat di musim dingin dan musim panas. Nah, waktu itu di musim dingin itu gue bangun malam. Gue termasuk orang yang ngikutin pola belajar sebagian orang kalau belajar tuh malam gitu kan. Gue tidur lebih awal, gue bangun sekitaran jam 2, gue sholat, terus belajar. Gue pakai lampu belajar supaya nggak ganggu teman sekamar. Kalau pakai lampu utama kan terang sekamar tuh. Nah, sambil kedinginan gue pakai jaket, gue pakai selimut, gue belajar. Tiba-tiba gue mau boker, gue mau BAB. Nah, gue mau BAB, tapi tiba-tiba gue ngedenger ada orang masak di dapur. Seketika itu gue langsung takut, mau keluar gue kebelet tapi gue nggak berani, ya kan? Soalnya gini guys, kenapa gue takut? Rumah gue itu bukan tipe rumah yang aktif dapurnya di malam hari. Kalau ada orang yang puasa, dia lebih milih buat makan makan roti pakai selai gitu, atau mungkin roti ish yang tebel gitu. Tapi kalau di musim dingin itu jarang orang yang bisa kuat puasa. Masalahnya musim dingin tuh bikin kita cepet lapar guys. Karena faktor dingin tuh membuat kita cepet lapar. Kayaknya gue pernah dengar tapi gue lupa. Mau gue bahas takutnya nggak bener kan, malah lucu ya. Nah, intinya dapur nggak pernah ada aktivitas malam. Tiba-tiba nyala tuh kompor, ada orang ketawa-ketawa. Tapi gue nggak kenal suara itu siapa gitu. Cuman kayak ada aktivitas di dapur aja gitu. Akhirnya gue
merinding langsung. Gua nahan BAB sama gua ketakutan, belajar nggak bisa, nggak fokus karena nahan BAB. Mau BAB di luar ada hantu pikir gua gitu kan. Gua langsung keinget soalnya sama cerita yang tadi gua bahas pertama kali, yang senior gua tuh pernah diganggu, digodain sama hantu yang nyalain blender. Wah, itu langsung gua kaget, gua takut. Gua tahan tuh sekitar 10 menit. Sampai akhirnya gua denger ada suara adik kelas gua di dapur. Nah, setelah gue denger itu, hilang tuh rasa takut, hilang, yang ada rasa jengkel. Lah, si ini nih yang masak gitu kan. Nah, akhirnya gue langsung mutusin keluar gitu. Padahal sebenarnya suara-suara yang menyerupai atau wajah yang menyerupai orang lain itu kan juga bisa di apa namanya, di copy paste sama jin kan. Seperti yang cerita kedua itu, orangnya sama, ceritanya, suaranya sama, ternyata dia makhluk lain yang nyamar gitu. Tapi gue langsung seketika tuh nggak kepikiran ada hantu yang nyamar guys. Gue cuma kepikiran ya udah berarti itu nggak, bukan hantu, itu adalah teman gue yang masak. Itu aja yang gue pikirin. Akhirnya beneran, alhamdulillah gue keluar, yang masak teman adik kelas gue itu. Nah, tadi kan gue bilang ada suara yang gak gue kenal ya kan. Ternyata ketika gue tidur, dia tuh kedatangan temennya dia yang mau ujian besok, nginep dulu di rumah kita. Tapi gue gak tahu. Nah, si orang ini tuh kelaparan, malam-malam dia mau makan. Nah, singkatnya kayak gitu. Ya alhamdulillah cerita yang terakhir itu bukan sesuatu yang benar-benar hantu lagi godain gue ya. Cukup yang pertama tadi pas gue masuk ke rumah itu pertama kali, karena gue sombong, akhirnya gue ditiban sama si apa Batman tadi itu ya. Oke guys, ceritanya cukup di sini dulu, video singkat-singkat aja. Mudah-mudahan gue bisa ngasih cerita yang menarik. Gue masih belajar buat bisa menarasikan diksi-diksi yang gue pilih biar lebih menarik buat didengar, dinikmatin, sehingga lu nggak bosan ngikutin konten gua. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.